Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Lestari. Saya adalah mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Roma Iskandar SEMM. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan di masa pandemi COVID-19. Ada apa dengan corona? Coronavirus disease atau yang lebih kita kenal dengan COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Semakin sedikit orang yang bepergian keluar rumah sejak pemerintah menganjurkan untuk melakukan segala aktivitas dari rumah. Pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan yang untuk menghadapi virus corona yang dikenal dengan sebutan 5M, yaitu yang pertama mencuci tangan, kedua memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Lalu, apa dampaknya terhadap dunia usaha? Ada beberapa dampak terhadap dunia usaha. Yang pertama adalah beberapa sektor bisnis menjadi lesu. Wabah COVID-19 mengakibatkan seluruh bisnis mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan banyak konsumen yang mengurangi daya beli mereka. Yang kedua adalah perubahan cara berkomunikasi dengan konsumen. Pada dasarnya, produsen dan konsumen biasanya melakukan komunikasi secara langsung saat bertransaksi, namun dengan adanya COVID-19 ini, antara produsen dan konsumen berubah dengan menggunakan komunikasi via online, baik itu melalui chat, WhatsApp, FB, IG, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perubahan strategi bisnis. Karena perilaku konsumen berubah, maka hal ini berdampak terhadap strategi usaha atau bisnis kita. Misalnya, pemasaran dan penjualan yang tadinya dilakukan offline sekarang menjadi beralih ke online. Yang keempat adalah konsumen mulai beralih ke transaksi online. Walaupun WHO tidak menyatakan bahwa uang dapat menyebarkan virus corona, akan tetapi WHO menyarankan kepada kita ketika kita sudah bersentuhan dengan uang, kita harus langsung mencuci tangan kita sebagai usaha preventif atau usaha pencegahan melawan virus COVID-19 ini. Yang selanjutnya adalah meningkatnya potensi bisnis online. Ini adalah saatnya untuk kita melakukan bisnis online karena meningkatnya transaksi online. Hal ini berdampak terhadap potensi usaha online. Jika sebelumnya kita melakukan bisnis atau usaha kita lewat offline, ini adalah waktunya kita untuk membuka bisnis secara online. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana cara agar usaha kita tetap bertahan di tengah pandemi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan keselamatan pelanggan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, keselamatan pelanggan menjadi prioritas utama dan utama. Misalnya dengan memastikan standar gerai yang bersih dan aman. Yang selanjutnya, yang kedua adalah membuat program penjualan yang menarik. Langkah selanjutnya ini adalah membuat program penjualan yang menarik, seperti program marketing in crisis. Walaupun program ini tipis secara profit, tetapi dapat meningkatkan penjualan dan cash flow. Yang ketiga adalah mengeluarkan program khusus delivery. Sampaikan kepada program marketing yang simpati akan bencana wabah COVID-19, misalnya dengan mengeluarkan program
khusus untuk delivery yang tentunya hal ini akan memudahkan pelanggan kita. Yang keempat adalah memberi edukasi pencegahan COVID-19 terhadap karyawan. Hal ini perlu kita lakukan terhadap karyawan untuk memberikan pencegahan dan agar karyawan menjaga kebersihannya. Dan yang selanjutnya adalah selalu memantau transaksi bisnis. Lalu yang selanjutnya adalah bisnis di masa pandemi. Bisnis yang bisa kita lakukan di masa pandemi adalah yang pertama, bisnis alat-alat kesehatan seperti masker, face shield, hand sanitizer, APD atau alat perlindungan diri, dan beberapa alat kesehatan lainnya. Yang kedua adalah bisnis makanan atau minuman sehat dan sembako. Yang ketiga, bisnis obat-obatan dan produk suplemen seperti vitamin C, vitamin E, dan suplemen sejenisnya. Yang keempat, bisnis buah-buahan seperti sayur mayur, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Yang kelima, bisnis jamu herbal, kunyit, temulawak, jahe, kencur, kayu manis, laos, dan daun serai. Yang terakhir adalah bisnis berbasis hobi, bisa kita menjual tanaman hias, menulis, penulis lepas menjadi penulis lepas, dan desain grafis. Lalu apa bisnis yang saya lakukan? Ya, ini adalah bisnis yang saya lakukan, Samils. Samils adalah nama usaha yang saya rintis sejak tahun 2017. Alhamdulillah hingga saat ini. Samils ini merupakan usaha di bidang kuliner. Pada awal perintisan saya mencoba membuat aneka cookies yang pada saat itu saya buka ketika memasuki bulan Ramadan 4 tahun yang lalu, yang berawal dari sebuah keisengan saya yang memiliki hobi memasak. Lalu bagaimana pemasaran Samils Cookies? Samils Cookies merupakan produk pertama yang saya buat. Cookies yang saya buat adalah cookies khas lebaran yang sudah menjadi tradisi yang harus ada pada setiap meja tamu, seperti nastar, kastengel, Snow White, dan lain sebagainya. Samils Cookies ini merupakan produk homemade yang made by order, yang tentunya press ya. Yang selanjutnya hanya menjual kepada teman-teman yang kenal saja. Dari sana saya mulai memasarkannya di media sosial, dan pada awalnya Samils Cookies ini hanya dijual pada saat Ramadan saja. Lalu bagaimana keberadaan Samils Cookies pada masa pandemi COVID-19? Alhamdulillah, Ramadan selalu membawa berkah dan permintaan pasar pun meningkat, pelanggan juga bertambah, dan saya mulai ada program delivery order yang memudahkan para konsumen untuk mendapatkan produk Samils tanpa mereka harus keluar rumah. Dan yang selanjutnya adalah menambah produk baru. Ini adalah produk-produk dari Samils Cookies. Ini adalah salah satu dari produk Samils Cookies yaitu Samils Cookies. Selanjutnya adalah testimoni Samils. Ini adalah salah satu testimoni dari Samils. Samils Cookies rasanya lebih dari enak. Kejunya, keju. Mantap. pokoknya bikin lagi. Itu adalah testimoni dari Samils Cookies. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.